Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Ababaruh. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama dalam acara Risalah Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Solawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat yang berhak menerima syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami memperkenalkan Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang telah hadir bersama-sama kita di studio RRI Serui. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini telah hadir untuk membersamai kami beliau Bapak Ustadz Junaidi SPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang dirahmati Allah, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu selalu diberikan berkah kesehatan, kemudahan dan kelancaran, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, insya Allah sampai akhir Ramadan nanti ya ibu-ibu. Amin. Dan untuk menambah keberkahan acara Risalah Ramadan sore hari ini, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang ada di studio, saya Dewi Sukawati akan memandu acara selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara Risalah Ramadan dengan tema manfaat berbagi takjil di bulan Ramadan, dan tausiahnya yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Junaidi SPD. Kepada yang terhormat Pak Ustadz Junaidi SPD, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, semalhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan hormati Ketua Majelis Taklim Panjawi dan beserta ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, dan pendengar RRI, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang di Kota Serui. Pada sore hari ini tidak kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur alhamdulillah sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan beragam macam nikmat, baik nikmat berbentuk materi maupun nikmat berbentuk kesehatan, umur panjang, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana ibu-ibu masih puasanya, masih semangat? Ibu lancar puasanya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya. Jadi ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas segala capaian atau pemberian yang berikan kepada kita, yaitu berupa materi maupun kesehatan, umur panjang, itu bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, akan tetapi bagaimana hati kita, menyatukan hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perilaku dan tingkah laku kita ini mencerminkan sebagai orang yang bersyukur. Artinya bagaimana? Selain alhamdulillah kita ucapkan hati ingat kepada Allah, keseharian kita ini nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, dan kita juga perlu bersyukur kepada kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu bersyukur kepada Nabi Muhammad? Karena atas jeripayah perjuangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama di muka bumi ini dengan rahmatan lil alamin, sehingga sampai kepada kita, dan pada hari ini, pada sore hari ini kita merasakan dan menikmati agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bersyukur kepada Rasul Muhammad bukan hanya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, akan tetapi bagaimana kita ini mampu dan bisa meneruskan perjuangan atau
amal dan ajaran yang diajarkan Rasul Muhammad SAW diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan ini. Ya. Mana ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Salah satunya adalah akhlak dalam kehidupan kita, akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, bermasyarakat, apalagi di majelis taklim. Akhlak yang paling baik yaitu akhlak yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan itu akan membawa dampak positif untuk diri kita dan untuk orang banyak. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada tadi, bersyukur kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasa ungkapan terima kasih, akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar RRI dimanapun berada, soimin soimat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya membawakan risalah berbuka puasa dengan tema keutamaan berbagi takjil di bulan Ramadan. Berbagi takjil ini termasuk kategori bersedekah, ya Bu. Apa keutamaannya? Ya, yang pertama, berbagi atau bersedekah di bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berpuasa. Ya, seperti orang-orang yang berpuasa, kita memberikan sesuatu berupa takjil di bulan suci Ramadan kepada orang-orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa dan tidak mengurangi sedikit pun pahalanya orang berpuasa. Sebagaimana ini sabdakan Rasul Muhammad SAW yang artinya siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu memberikan takjil di bulan suci Ramadan, ya. Karena Rasul Muhammad SAW yaitu bersedekah di bulan suci Ramadan itu lebih utama. Sebagaimana an Anas qila ya Rasulullah ayyus shadaqah afdalun. Ya. Dia bertanya bahwa qala shadaqatu fi Ramadan. Dia bertanya dari Anas, dikatakan wahai Rasulullah, sedekah yang nilainya yang paling utama. Rasulullah SAW menjawab bahwa sedekah di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Terus yang ketiga, ketika kita memberikan di bulan suci Ramadan itu, selain banyak pahalanya dan memberikan dampak positif kepada diri kita dan untuk orang banyak. Apalagi ibu sering mendengar bahwa memberikan takjil atau bersedekah di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Dan yang paling di bulan suci Ramadan ini yang diharapkan untuk umat Islam atau kita semua yang menjalankan ibadah puasa sudah barang tentu pengen mendapatkan hapusan, yang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya kunci untuk penghapus dosa adalah bersedekah di saat bulan suci Ramadan. Ya Bu, karena dengan bersedekah atau memberikan takjil bulan suci Ramadan, salah satunya akan menghapus dosa-dosa kita semua. Semoga kita semua istiqomah di bulan suci Ramadan, baik bersedekah maupun berbagi takjil. Dan mungkin ibu-ibu juga akan berbagi takjil ya. Hari apa? Nanti hari Minggu insya Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah, semoga memberikan keberkahan untuk kita semua, amin ya Allahumma amin. Jadi jangan lupa ya kaum muslimat yang rencana di alun-alun Bu ya. Insya Allah di Tugu 17 Pak Ustadz. Di Tugu 17 hari Minggu Masjid Talim Panjawi akan berbagi takjil, berbagi keberkahan untuk kita semua, amin. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal kebaikan. Dan yang terakhir fadilahnya adalah jalan menjadikan masuknya terbukanya pintu surga lewat mana saja Ibu.
orang yang berbagi takzir atau bersedekah di bulan suci Ramadan akan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bahkan pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ya, karena dengan bersedekah ini, ya, dengan bersedekah lalu dipermudahkan. Pernah dikisahkan Sayyidina Ali pulang ke rumah tiba-tiba bertanya kepada istri tercintanya Siti Fatimah, "Ya istriku," tanya Sayyidina Ali, "ada makanan apa?" Apa jawabannya, Bu? Istrinya mengatakan bahwa tidak ada makanan. Kalau ibu tanya ada makanan, apa jawabannya? Datang makan. Nah, bukan ditanya. Kalau Siti Fatimah ditanya ada makanan, jawab dengan lemah lembut, tidak ada makanan. Akan tetapi ada uang ini. Apa, Bu? Oleh Sayyidina Ali, uang itu mau dibelanjakan makanan untuk anak-anaknya Hasan Hussein. Tiba-tiba di tengah perjalanan ibu bertemu dengan ibu-ibu yang mukanya tuh kasihan sekali, mukanya sangat kasihan, bahkan dia bermohon-mohon, "Pinjamilah saya uang." Berapa? 100. Minta pinjam uang. Apa yang dalam, kalau ibu dalam kondisi seperti itu, perut lapar, anak istri belum makan, tiba-tiba ada orang datang pinjam, apa reaksinya? Saya saja lagi butuh. Tapi Sayyidina Ali, dia malah dia berpikir dipinjamkan uang yang 5 dinar ini malah dikasihkan ke dia. Dia pulang mau bicara dengan istri, gimana? Kalau seandainya terjadi kepada saya saja mungkin ya bisa dilabrak istri. Sudah tahu uang 100 mau dikasihkan untuk makan. Apa reaksinya? Ketika Sayyidina Ali menyampaikan, sebelum sampai datang ke rumah ibu, dia karena bersedekah, tiba-tiba di pertengah jalan itu, ya, dengan ada yang menawarkan 1 ekor unta yang harganya 100 dinar. Ya. Apa yang saya ini buru-buru mau beli unta. Saya untuk makan saja, saya tidak ada. Jadi diberi kemudahan atas sedekah itu, ya. Apa kemudahannya? Ambil saja. Silakan mau dicicil berapa saja. Ambil, kata yang membawa untanya tadi. Sampai itu Sayyidina Ali ini berpikir, saya mau jual kemana? Belum sampai rumah lagi, ibu, apa yang terjadi? Di tengah jalan untanya ada yang menawar. Ya Sayyidina Ali, untanya mau dijual berapa? Dia bingung. Langsung orang tersebut menawarkan, sudah kalau begitu 300 dinar. Tidak pakai basa-basi lagi, silakan ambil 300 dinar. Pulang ke rumah dengan membawa yang tadinya mengeluarkan, dia membawa uang bersedekah kepada orang yang sedang membutuhkan, tiba-tiba dengan tengah perjalanan kemudahan itu dapatkan. Artinya bahwa dengan kita memberikan sesuatu kepada orang dengan ikhlas, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi mungkin ini sebagai pembuka, mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, salah satunya adalah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akan berdampak positif baik untuk diri kita dan untuk orang banyak. Kurang lebihnya mohon maafkan, saya kembalikan kepada Ibu MC. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, semoga bisa menjadi pelaksana dan pengamal dari ilmu yang Pak Ustadz berikan. Amin. Dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Amin. Baiklah, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang di studio RRI ini untuk sharing dan bertanya-tanya langsung kepada Pak Ustadz. Mari silakan ibu-ibu, siapa yang mau bertanya silakan. Ada yang tanyakan, Bu. Oh. Ayo mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kusmiati. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan.
Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, apakah orang-orang tertentu saja yang berhak menerima takjil atau siapa sajakah yang berhak menerimanya? Terima kasih. Iya, baik. Jadi langsung saya jawab ya. Untuk memberikan takjil atau secara garis besar ya Bu ya, secara umum memberikan takjil itu sudah berentut kepada orang-orang yang sedang berpuasa, karena makna dari takjil sendiri itu menyegerakan. Akan tetapi kita lihat konteksnya. Kalau misalnya kita berbaginya di di masjid, sudah pasti mereka orang-orang yang sedang berpuasa. Akan tetapi kalau misalnya nanti ibu-ibu di hari Minggu di alun-alun di Tugu 17 ya, yang berhak yang lewat itu kasihkan ya. Apakah nanti ibu tanya dulu puasa tidak? Enggak perlu toh. Jadi semua yang yang lewat, kalau konteksnya di jalan kasihkan, menjadikan keberkahan. Akan tetapi kalau misalnya kita ini sudah punya wacana memberikan, yang diutamakan adalah fakir miskin yang berbagi itu. Ya, kalau misalnya sebagian di tengah jalan, sebagian langsung diantarkan ke rumah ke fakir miskin, atau tambah lagi orang musafir. Ya Bu, itu musafir. Karena Rasulullah SAW itu pernah gembira, senang sekali ya ketika mendengar orang bersedekah. Pernah di Madinah, di Madinah itu Rasulullah sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang banyak orang yang bajunya itu compang-camping menekan. Dia minta kelaparan. Tiba-tiba dia habis itu Rasulullah Muhammad SAW sholat langsung berceramah, siapa yang membersedekahkan kepada orang fulan bin fulan itu. Apa yang terjadi? Para sahabat itu berbondong-bondong ngambil sedekahnya untuk orang yang musafir itu. Jadi Rasulullah merasa senang. Jadi kalau ibu merasa bersedekah bertemu dengan musafir, salah satunya itu adalah memberikan kepada musafir fakir miskin. Akan tetapi secara garis besar memberikan sedekah itu berbagi takzir itu kepada orang yang berpuasa. Akan tetapi enggak juga ditanyakan bahwa puasa ke tidak, ibu puasa tidak memberkasi, enggak perlu. Tapi ketika dalam perjalanan ada ibu berbagi, ya kasihkan. Karena pernah juga ibu ya, ada terus bagaimana puasa, terima ke tidak? Kalau misalnya tidak puasa, ya tetap terima. Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekah kepada orang yang bersedekah. Pernah juga kisah bahwa ada orang itu salah memberikan sedekah malam karena pengen tidak tidak di secara sedekah sir, tidak pengen diketahui orang-orang lain, sembunyi-sembunyi ya. Malam hari berikan sedekah, ternyata diberikan sedekah itu pencuri. Bahkan sampai berulang kali, sampai 3 kali. Yang kedua, yang pertama memberikan sedekah kepada pencuri, besok harinya pencuri itu dia bercerita bahwa tadi malam saya diberikan sedekah oleh nggak tahu siapa. Kedua kalinya dia bersedekah lagi pada pelacur. Sampai yang terakhir, ketiga, dia bersedekah kepada aguni, orang kaya. Lalu dia mungkin gundah gulana. Jadi dia berpikir apakah sedekah saya ini terima atau tidak, karena tidak tepat memberikan sedekah kepada tadi. Dalam agama yang kita cintai, tatkala kita sudah awal niat kebaikan, maka malaikat mencatat kebaikan. Itu kemudahannya Bu. Enaknya kita belum melakukan, sudah niat saja sudah dicatat pahala. Tapi sebaliknya, tatkala kita akan melakukan keburukan, sebelum kita melakukan, contohnya ibu-ibu belum puasa, niat saya melabrak si fulan ini karena dia menceritakan saya. Ibu belum nyampe melabrak gitu, belum tercatat Bu ya. Kecuali sudah sampai di rumahnya, tiba-tiba marah-marah, itu baru taji, sudah marah-marah tercatat amal buruk. Jadi tatkala berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya, apalagi sampai di bulan suci Ramadan. Jadi kembali bahwa yang berhak menerima takzir itu siapapun, pada umumnya bagi orang-orang yang berpuasa. Akan tetapi apabila kita melihat orang fakir miskin, musafir, maka itu diutamakan. Apalagi mungkin lihat tetangga kita yang kerja keras, mungkin belum sempat membuat takzil, ya maka itulah diutamakan.
Akan tetapi kalau konteksnya di dekat di pinggir jalan, ya siapapun yang lewat bagi keberkahan itu Bu ya. Berikutnya lagi ada Bu. Iya, mari Ibu Saya Pak Ustadz, silakan. Iya, mau tanya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama Iya. saya Ibu Asih. Begini Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, Iya Bu. apakah ada ketentuan atau apa saja bentuk tanzil yang bisa dibagikan? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketentuan atau bentuk kalau kita di Indonesia mungkin yang sering yang dikonsumsi kita sehari-hari Bu ya, ataupun yang menjadikan secara garis besar bahwa apa yang harus kita sedekahkan ya. Kalau ada ya ini sunnah Bu ya, sunnah kayak kurma manis. Jadi berbentuk makanan ringan atau makanan berat, salah satunya adalah seperti kurma. Yang manis-manis itu sedekahkan. Yang pasti memberikan takzir itu yang terbaik, yang bagus. Ya, jangan memberikan bukan hanya kita ketika bulan puasa memberikan takzir, akan tetapi secara garis besar bersedekah itu berikan yang terbaik. Jangan sisa-sisa baru dikasihkan ke orang lain, ya Bu. Jadi memberikan itu yang terbaik. Kategorinya mana? Yang halal, ya thayyib. Halal terus bagus untuk diri kita. Kalau menurut diri kita bagus, pasti untuk orang lain juga bagus. Jangan sampai barang yang tidak bagus dikasihkan, ya. Makanya memberikan takjil, memberikan bersedekah kepada orang lain itu yang terbaik. Bahkan kalau bulan Ramadan ini biasanya apa yang paling disukai orang? Itu misalnya jalan kotek, ataupun es buah, ya mana yang paling disukai? Yang terbaik, paling disukai orang banyak, buatlah. Ya, biasanya paling senang itu orang es buah, itu sudah rebutan. Ya, jadi kalau misalnya berbagi takzil, karena diutamakan berbuka itu dengan yang manis-manis, buah-buahan yang tanpa manis buatan seperti kurma kan asli manisnya, ataupun buah-buahan pisang dan sebagainya, akan tetapi kembali kepada diri kita Bu ya. Kalau misalnya sumpamanya ini kan nggak mungkin ibu-ibu di rumah itu nggak punya stok ataupun tabungan banyak, tetapi kalau misalnya seandainya kita ini sama sekali tidak punya air putih 1 gelas, ya itu sudah yang dikasihkan. Artinya tidak memaksakan, akan tetapi itu berbicara konteks kalau kita tidak punya. Sedangkan kita pengen bersedekah, pengen berbagi takjil, apa yang kita punya di rumah, dan kita misalnya punya air putih, ya sedekahkan apabila memang ada yang membutuhkan. Itu Bu ya. Kalau misalnya nanti hari Minggu berbagai macam ada buahnya, ada minumnya, luar biasa lagi Masjid Alim Panjawi itu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi secara ininya bahwa garis besarnya bahwa ketentuan memberikan takjil tidak diharuskan harus misalnya wajib yang ini dan itu, akan tetapi sunnah bagaimana memberikan yang manis. Paling penting adalah makanan yang halal dan bagus untuk dikonsumsi. Jadi seperti itu Bu ya. Ada lagi Bu? Ya, berikutnya ibu-ibu, mari Saya silakan. Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Roni Gowin. Izin bertanya Pak Ustadz, Iya, silakan Bu. sebenarnya ketika kita berbagi, adakah adab dan etika yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbagi, ya, berbagi sesuatu kepada seseorang, kepada siapapun, ada etikanya. Ada Bu. Ya, etikanya bagaimana atau akhlaknya kita ketika kita berbagi? Yang paling pertama sekali kita harus mempunyai hati yang ikhlas Bu. Ya, berbagi harus ikhlas. Apalagi sekarang ini zaman media sosial. Ya,
Bolehkah kita posting? Boleh saja, akan tapi bagaimana kita bisa menata hati kita? Yang prinsip pertama itu adalah keikhlasan kita berbagi. Jangan, karena akhlak itu seperti Rasul Muhammad SAW mencontohkan kepada kita akhlak yang baik, akhlakul karimah ya kepada siapa, apalagi ketika kita berbagi. Bagaimana akhlaknya Rasul Muhammad SAW ketika orang yang memuji Rasul? Saya setiap ibu sering mendengar cerita ketika ada seorang kafir Quraisy yang setiap pagi meludahi Nabi Muhammad. Itu pun Nabi Muhammad memberikan sesuatunya, datangi rumahnya lalu dibawakan oleh-oleh datang ke rumahnya. Itu yang notabene dia berbuat jahat kepada Rasul. Apalagi orang itu tidak berbuat jahat kita bagi. Pasti ada akhlak yang pertama, keikhlasan ya. Terus yang kedua dengan senyum, Bu ya. Jadi, yang memberikan kayak yang berikhlas dengan senyum, memberikan sesuatu dengan senyum kan enak. Kita memberi juga legowo, yang menerima lagi tambahan lagi. Monggo Bu, ini terima kasih. Itu salah satu akhlak. Senyum itu sangat mahal sekali kalau buktinya. Kalau ibu di antara kita tidak merasa kayak bagaimana begitu. Jadi senyum kepada orang ya, memberikan sesuatu kepada orang itu berikanlah dengan lemah lembut dan tersenyum. Jangan memberikan dilempar, itu juga tidak baik, kurang baik. Dan terakhir yaitu akhlak berbagi, tidak mengungkit. Memberikan sesuatu kepada orang lain tidak mengungkit. Kamu kalau kemarin saya tidak kasih, kalau kamu kemarin tidak saya bantu. Ini secara garis besar Bu ya, bahwa memberi itu jangan, setelah kita memberi jangan pernah mengungkit apa yang kita berikan. Artinya apa? Itu menyakiti secara perasaan. Jadi lebih sakit fisik atau perasaan Bu? Kalau fisik itu kalau batu paling 1 bulan. Nah, kalau perasaan itu setiap ketemu dia pasti ingat lagi. Tapi kalau kena batu ya batu dihilang sudah hilang lagi. Tapi kalau perasaan setiap ketemu, ibu itu kemarin bagi yang begini dan sebagainya. Makanya etikanya Ibu pertama paling penting adalah keikhlasan ya. Terus memberikan dengan lemah lembut, kasih sayang, dan yang terakhir tadi bahwa tidak mengungkit, memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi mungkin itu Bu ya. Sudah Bu ya? Iya, sudah cukup Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya dimaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz dan mohon kesediaannya untuk memimpin doa bersama-sama dengan ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi. Dan marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk melangitkan doa-doa memohon keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendengar RRI, untuk menambahkan keberkahan kita semua di bulan yang penuh keberkahan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafin ni'amahu kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali watikal karim azimi sultanik. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mawdasal karami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min hisab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan di ibu-ibu sekalian dan kaum muslim muslimat pendengar RRI di Kota Serwi. Bukakanlah pintu maaf untuk saya dan akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi, saya Dewi Sukowati selaku pembawa acara pada sore hari ini mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah rangkaian acara Risalah Ramadan kita sore hari ini. Selamat berbuka dan selamat beribadah puasa 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.